Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu marmer kukus. Ini hanya menggunakan 2 butir telur aja udah bisa dapat bolu enak dan lembut seperti ini. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita mau siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram. Dan ini untuk tepungnya kita ayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lakukan hal yang sama hingga tepungnya selesai diayak ya. Selanjutnya kita tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Ini aku pakai yang double acting ya teman-teman. Kalau misal menggunakan baking powder biasa, gunakan sekitar 1 sendok teh ya. Dan ini juga diayak teman-teman. Kalau udah, langsung aja kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini untuk bahan keringnya udah selesai, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin bahan cairnya. Di sini aku menggunakan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan dan aku tambahkan dengan air sebanyak 8 sendok makan. Jadi untuk bahan cairnya ini sekitar 80 ml ya teman-teman. Kalau misal mau digantikan dengan susu UHT full cream juga boleh, atau pakai susu kental manis ditambahkan air juga boleh. Jadi disesuaikan aja ya. Nah, ini udah selesai, untuk bahan cairnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau buat adonannya. Siapkan wadah yang lebih besar dan pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 140 gram atau setara 9 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya ini setara kurang lebih 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh dan sedikit perasa vanila ya teman-teman, agar bolunya itu nggak bau amis. Dan lanjut ini kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu. Setelah tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Nah, ini tandanya udah selesai ya teman-teman. Dan ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini untuk mixernya boleh kita sisihkan aja ya. Nah, ini tadi ada sisa adonan di stick mixernya, jadi aku bersihkan ya teman-teman. Dan langsung aja kita rapikan pinggiran wadahnya. Dan kalau udah, langsung kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Jadi ini untuk bahan keringnya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, bertahap. Tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya. Dan kita aduk dengan metode aduk balik seperti ini hingga tercampur rata ya. Kalau udah tercampur rata, lanjut kita tuang bahan cairnya. Dan ini sama ya teman-teman, kita tuang sedikit demi sedikit dulu, jadi bertahap ya. Kita memasukkan bahan kering dan juga bahan basahnya itu secara bergantian ya teman-teman. Tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah bahan kering dan juga bahan cairnya selesai ditambahkan, lanjut kita tuang minyak goreng sebanyak 50 ml atau setara 8 sendok makan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolu yang dihasilkan itu bagus dan gak bantet ya.
Nah, ini untuk adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita pisahkan sedikit ya teman-teman. Jadi ini digunakan untuk membuat motif coklatnya. Kita pisahkan secukupnya aja, kira-kira 8-10 sendok makan, atau boleh sesuai selera aja ya teman-teman. Dan kita tambahkan pasta coklat. Di sini aku menggunakan pasta coklat Black Forest seperti ini ya. Kita tuang secukupnya aja, kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Nah, ini untuk adonan coklatnya udah tercampur rata, boleh kita sisihkan dulu. Dan di sini udah aku siapin loyang diameter 18 cm dan tingginya 7 yang sudah aku oles dengan margarin, kemudian aku tabur dengan tepung terigu tapi tipis-tipis aja ya teman-teman. Yang penting rata ke seluruh permukaan loyang. Langsung aja kita tuang adonannya. Untuk yang pertama, adonan plain atau tanpa warna dulu ya, seperti ini. Lalu kita tuang adonan yang coklat. Nah, ini untuk kreasi motifnya boleh disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Nggak harus sama seperti yang saya buat, boleh dikreasikan secantik mungkin. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai dituang, dan terakhir adonan yang coklat ya teman-teman. Dan lanjut kita gambar motif di atasnya seperti ini. Aku menggunakan penusuk sate ya teman-teman. Kita putar-putar hingga ke dasar loyangnya ya, agar nanti motifnya bisa bagus. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah selesai, boleh kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah langsung kita kukus ya. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering, tandanya udah matang ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan langsung aja ini kita keluarkan dari loyang. Ini hasilnya teman-teman. Cantik banget, mengembang bagus, empuk. Ini bolunya lembut banget teman-teman. Nah, ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin ya. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Nah, seperti ini. Ini hasilnya bagus banget teman-teman. Hanya menggunakan 2 butir telur aja udah bisa dapet bolu enak dan lembut seperti ini. Yuk kita langsung aja cobain. Aku ambil satu ya. Tuh, motifnya juga cantik, selang-seling gitu teman-teman. Ketika aku tekan ini empuk banget. Tuh, cantik banget ya hasilnya. Nah, ini aku coba belah bolunya teman-teman. Tuh, teksturnya lembut banget, serat-seratnya juga halus, empuk. Tuh, mantep ya. Nah, ini aku coba belah lagi. Tuh, nah ini kita cobain dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, manisnya menurut aku udah pas, dan rasa coklatnya enak banget. Teman-teman jangan lupa cobain ya, ini cocok untuk teman ngeteh ataupun ngopi di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.